Ini sudah sangat berbeda positioningnya. Bagaimana DPR melihat soal kuota itu base-nya adalah undang-undang dan kesepakatan dan juga kepres, dan kemudian Kementerian Agama melihatnya entah dari mana. Loh kok sembrono banget. Kementerian Agama hati-hati kan. Kalau udah pelanggaran undang-undang, pelanggaran ini itu, mohon maaf nih, ini kan pasti akan ada konsekuensi. Entah politik, entah kemudian yang hukum. Ini kan gak ada dasarnya, Bos. Mungkin itu chatnya nggak kebaca. Mbak Luluk juga dalam pemberitaan mengatakan ada indikasi juga kan jual beli kuota haji itu ya. Kalau soal mafia ya Pak. Mbak, tapi dapat info juga nggak bahwa kira-kira nih, nah rente tadi itu udah teridentifikasi gitu. Kita akan bantu, kita akan kasih informasi bagaimana ini udah dijalankan, dipraktekkan. Memang dia bilang sih beberapa tahun, tapi konteks yang soal kuota ini kita yang akan kasih ya dokumennya dan lain-lain. Halo sahabat, bertemu lagi bersama saya Tatang Brito. Saya Ardhito Ramadan. Di acara Classwide.kompas.com Gaspol. Ngobrol gas pasti nampol. Siap-siap ini Classwide nomor 1 nih Mbak. Nomor 1 paling sering syuting kita ini. Seneng aku anak satu-satunya. Yes. Sama kayak nomornya. Satu-satu aku sayang ibu masih. Insyaallah. Nah, kita hari ini mau membahas soal pansus angket hak angket haji gitu ya, yang kemarin beberapa waktu lalu disahkan di rapat paripurna, dan hari ini narasumber kita adalah anggota pansus yang ini kalau orang googling gimana tuh? Waduh, jangan takut. keras. Ngomongnya keras banget gitu ya. Ya, kita sudah kehadiran Mbak Lulu Nur Hamidah di sini. Terima kasih Mbak Lulu sudah hadir nih menyempatkan. Terima kasih Wajar Sulut. Aku nih menghadap kemana sih? Menghadap ke diri kita aja. Iya. Kita sudah siapkan kamera. CCTV dari seluruh penjuru mata angin sudah. Ya, kita langsung mulai aja kali Tang ya. Kita langsung ngegas nih Mbak Lulu, siap-siap lho iki. Oke, siap. Oke. Mbak, kemarin itu kan harusnya kayaknya pansus rapat pansus haji itu kan kayak hari apa ya? Hari Rabu. Rabu harusnya. Kan sempat terdengar Rabu, tapi tiba-tiba batal rapatnya di hari yang sama, di hari Rabu. Mbak Lulu tak pantau ke Bali nih, ke Bali ketemu Caimin itu ngobrolin pansus ini juga kayak ini. Insyaallah Rebo ya. Hitung-hitungan kita Rebo memang kurang pas kalau untuk rapat pansus. Kurang pas ya. Ya, feng shui-nya gitu. Betonnya. Iki serius apa enggak sih? Iya, serius. Anggap aja begitu. Nah, karena memang kurang pas Rabu gitu ya kan. Akhirnya ada problem-problem teknis gitu yang memang belum jalan mulus. Karena memang kita ini kan lagi reses nih ya. Jadi kalau lagi reses memang ada beberapa prosedur ya. Kalau misalkan mau rapat itu yang memang harus dilakukan. Nah, itu yang kita kemarin agak kurang smooth. Jadi karena kita saking semangatnya kita lupa bahwa oh ini lagi reses ya. Sehingga kita melupakan sisi prosedurnya lah. Misalkan tentang persuratan dan lain-lain. Jadi yes, oke, kalau itu yang kemudian kita ikutin. Tetapi bukan berarti dibatalin itu karena sesuatu yang sangat substantif ya, tetapi memang persoalan teknis gitu. Artinya persoalan teknis itu kalau nggak salah kalau rapat di masa reses itu harus ada persetujuan dari pimpinan DPR. Iya, itu artinya kan berarti surat itu masuk, berarti kan pimpinan itu sudah ada. Lah ini kan belum terkomunikasikan sehingga iya, jadi ketika belum terkomunikasikan secara baik itu kan tanda tangan dan lain-lain itu kan ya memang belum bisa didapatkan dengan inilah. Berarti kemarin diupdate sama Caimin nggak? Caimin kan wakil ketua DPR. Artinya diupdate soal bahwa ini pimpinan DPR belum membahas ini atau ya apa? Enggak juga sih sebenarnya, kalau ngomong pimpinan itu kan kolektif ya. Kan apalagi kemudian pansus itu kan kemarin udah kesepakatan bersama. Jadi kita masih tetap menjunjung kita di level pimpinan sendiri juga maunya itu menjunjung kebersamaan. Jadi karena ini rapat pertama itu memang logiknya dan kepatutannya itu juga dihadirin oleh pimpinan DPR. Setidak-tidaknya ada unsur pimpinan DPR dan itu kan berarti perlu ada pendelegasian siapa. Nah ini karena teknisnya saja belum ya, jadi kan nggak mungkin kemudian ada nyelonong
akan mimpin Oke. rapat, enggak lah. Jadi itu taat asas juga begitu. That's okay. Dan menurut kita semangat itu kan tetap terpelihara ya, dan itu bisa dimengerti akhirnya karena benar-benar itu urusan soal teknis. Teknis itu konteksnya tadi soal persuratan, soal seharusnya sudah terinformasi kayak gitu. Mbak, tapi Oke. kalau menurut pantauannya Mas Tatang ini kan Mbak Lulu ke Pulau Dewata itu kemarin ketemu Caim, itu mungkin bisa dibocorkan apa sih sebenarnya dibahas? Apakah memang ada kaitan dengan tertundanya rapat pansus haji itu, Mbak? Hiburan. Oh, liburan. Enggak juga. Kita lagi punya sekolah pemimpin perubahan di Bali. Sespim. Kebetulan ya, Sespim ya. Dan ini memang acara partai dan kebetulan itu memang jadwalnya di Bali. Sebenarnya Caimin itu sudah bersiap untuk itu tadi untuk hadir di acara rapat, bahkan beliau sendiri udah siap untuk hadir, tetapi ternyata kemudian teringatkan ternyata secara tadi mekanisme Teknis. teknis ya kan. Ya. Bukan karena rapat teknis itu anu Mbak, maksudnya bukannya nggak jadi karena ada dinamika politik tertentu gitu. Ya saya harap sih nggak ada ya. Kalau semut-semut aja ya boleh lah. Semut-semut gitu kan. Semut masih semut sih, masih semut. Semutis kan nggak apa-apa kan, enak juga gitu. Oke. Mbak Lulu, tapi kalau kita update juga nih Mbak Lulu, pansus haji kan kemarin tertunda, lalu hari ini juga kita syuting hari Jumat ya. Pagi tadi Gus Yakut Menteri Agama ini dipanggil oleh Presiden begitu ke istana. Menterinya Pak Jokowi kan? Menterinya Pak Bukan Jokowi. saya yang manggil kan? Bukan dong. Gimana Mbak Lulu? Mungkin ada informasi yang Mbak Lulu dapatkan atau? Enggak. Saya kebetulan nggak ngirim intelijen juga sih ke Pak Jokowi. Belum dapat info. Tetapi saya kira hal yang wajar ya. Hal wajar itu Pak Presiden itu bisa memanggil menterinya kapan aja sebenarnya. Bahkan dipanggil atau tidak dipanggil, menteri juga berhak laporan. Dan menurut aku kalau misalkan kok tidak ada pertemuan malah agak aneh juga gitu. Satu, penyelenggaraan haji ini kan menjadi konsensus publik dan tentu menteri yang terkait kan juga harus laporan ke Presiden. Apalagi kemudian ada pansus yang sudah dibentuk di DPR, masa kemudian diem-diem wae gitu kan, seolah-olah tidak ada apa-apa, ya malah gak wajar. Ya. Karena Pak Wapres kan malah juga udah punya statement kan. Dia mendukung juga kalau ada investigasi dari DPR karena beliau tahu betul, beliau paham betul tentang mekanisme dan juga prosedur ya demokratis dan konstitusional yang itu bisa dilakukan oleh DPR melalui hak angket. Dan beliau juga mengatakan ya hak ini kan hak yang dimiliki DPR. Jadi kalau misalkan DPR memandang perlu gitu kan untuk melakukan investigasi karena menurut kami ada undang-undang dan kebijakan yang sangat punya dampak kepada masyarakat luas dan itu perlu didalamin atau diselidikin, maka kita perlu melakukan. Mbak, ini pertanyaanku adalah gini. Ini kan berarti kan di periode ini dari 2019 sampai 2024 kan udah jalan 5 tahun nih. Artinya sudah ada 5 kepotong pandemi 5 haji lah ya. Kepotong pandemi ya. 2 tahun ya. 2 tahun berarti udah ada 3 kloter kan. Nah, itu kan sebenarnya apakah juga dalam masa 3 tahun ini nggak ada masalah gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya ada masalah, kenapa pansusnya meledak justru di periode akhir, di ujung yang kemudian kalau memunculkan kemudian anggapan publik bahwa wah ini politis juga. Iya, betul juga ya. Itu kenapa itu Mbak? Betul juga ya. Kenapa munculnya baru di akhir? Sebentar. Aku kemarin-kemarin kok nggak jadi timbas ya? Oh iya ya Mbak, lu baru yang sekarang. Iya, ini jadi ya? Saya timbas tahu enggak ini tadi itu enggak ada kaitannya. Ya, Mbak, Maksudnya kalau aku jadi timbas itu ada kemungkinan pansus gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Ya karena itu tadi ya, semua kan dilihat dari tingkat kedalaman urgensi aja gitu. Jadi kalau yang dulu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi belum tentu kita punya penilaian ada pelanggaran undang-undang. Ya kan? Jadi pansus dan hak angket itu harus punya basis asumsinya apa? Ya, apakah ada undang-undang yang dilarang, undang-undang haji dalam konteks ini misalkan gitu. Tentang apa? Oh, khususnya tentang kuota udah jelas. Nah, diatur itu lihat aja nanti. Nah, itu kan gitu. Jadi kuota berdasarkan undang-undang haji itu diatur. 8% itu untuk haji khusus ya kan atau haji plus. Nah, selebihnya kemudian untuk haji reguler. Nah, ini yang kemudian kita lihat loh. Kok kemudian ada kebijakan, nah ini konteksnya kalau kebijakan ya kan, di tengah jalan itu ada kebijakan dari Kementerian Agama, Menteri Agama yang mengalihkan kuota tambahan sebesar 20.000 yang seharusnya 8%-nya itu untuk haji khusus
atau haji plus kok kemudian menjadi 50% belah dua 50%, 50%. Padahal kuota tambahan itu sama-sama diketahui oleh DPR, sudah sama-sama dibahas. Dan bahkan pada tanggal 27 November tahun 2023 itu sudah ada keputusan rapat kerja antara DPR dan Kemenak yang ditandatanganin oleh Ketua Panja ya di Komisi 8 dan Menteri Agama yang terkait dengan biaya haji dan lain-lain, tetapi asumsinya biaya haji itu dihitung dari total jumlah jamaah haji. Yang mana basisnya tetap 8% itu ada plus, yang kemudian selebihnya haji reguler itu ditandatanganin. Dan di situ artinya DPR sudah merasa bahwa loh, ente udah sepakat nih. Yes. Oh, sekarang berubah gitu kan. Ya, keputusan ini kan mengikat dong. Mengikat untuk dua belah pihak ya. Karena apa? Karena keputusan itu apalagi pada waktu itu basis kita membuat rapat kerja itu nggak usah repot-repot. Yang namanya tambahan kuota 20%, ya apa cara baginya udah pakai aja undang-undang sama. Jadi tidak ada beda justru. Karena kita dapat tambahan kuota itu kan dulu lobbynya ini karena antrean itu panjang, ya kan? Panjang dan lama. Nah, ya kan? Kasihan sekali, apalagi jumlah jamaah haji lansia kita itu juga masih sangat besar sekali, 35.000, antrean itu bisa sampai 38 sampai 40 tahun. Jumlah seluruhan jamaah haji kita nih yang sekarang ngantri ada 5,2 juta. Jadi ketika ada tambahan 20 juta ini 20.000 ini kemudian harus diperlakukan bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperpendek jarak antrean. Oke. Siapa ya jamaah haji reguler itu gitu loh. Karena yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini kan antrean jamaah haji reguler. Kalau jamaah haji yang plus itu orang punya uang, you punya duit, hari ini berangkat, it's okay. Tahun ini bisa kayak gitu. Titik didihnya, titik kemarahannya teman-teman di DPR. Masalah kuota itu kuota ini persoalan keadilan, Pak. Ini persoalan keadilan, ini persoalan rasa kemanusiaan. Orang menunggu haji itu bertahun-tahun ya kan. Dan orang itu ada yang kemudian harus menabung itu dari rupiah demi rupiah. Dari 1.000, 2.000, 10.000 ada yang keingetan kan cerita bagaimana orang membuka tabungan haji itu hanya dengan benar-benar just money gitu loh. Bukan orang yang daftar langsung lunas, enggak. Itu orang-orang yang berjuang betul untuk bisa ke sana. Maka kita menghargai diplomasi Pak Jokowi sebenarnya ini bagian dari kita mengakui keberhasilan diplomasi itu, makanya harus dijaga baik-baik gitu ya kan. Dan jangan kemudian ada penyimpangan. Maka ini kan akhirnya kan kita lihat loh kok kemudian ada penyimpangan nih gitu. Nah, basisnya apa? Dasarnya apa? Undang-undangnya nggak ketemu. Lalu rapat kerja ya kan, itu udah diputusin bareng, udah tanda tangan loh. Saya juga ada kopinya di sini. Itu sudah oke. Lalu ada Kepres nomor 6 tahun 2024. Kepresnya tentang apa? Tentang pembiayaan haji, Tetapi Kepres ini lahir dari rapat kerja itu, ya kan? Nah, Kepres ini berdasarkan asumsi jumlah jamaah haji yang itu komposisinya sesuai dengan yang saya sampaikan 8% tadi. 8% itu untuk jamaah plus, kemudian yang 92% itu haji reguler. Jadi kalau berdasarkan itu hitungannya maka haji plus itu lebih kurang 19.000 sekian lah. Jadi dihitung aja 241.000, maka 8%-nya ketemu 19.000 sekian dan yang reguler itu ya sisanya semuanya. Tapi ini kan kemudian nggak dipakai, itu satu hal ya. Dan itu yang kemudian juga kita tanyakan pada waktu kita rapat kerja kita rapat dengan Menteri Agama di Mekah. Yang itu semua ikut ya. Jadi semua ikut dan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dan bukan Caimin ya. Jadi di Mekah itu tidak ada Caimin. Di Mekah. Itu Timwas atau apa? Timwas, yang rapat itu. Ya, artinya kita mau bilang sejarah pansus gitu kan. Artinya kalau kemudian dibilang soal politisasi itu saya mau clearkan bahwa justru keputusan pansus itu muncul dari rapat bersama Timwas ya pada saat di Mekah ketika rapat dengan Menteri Agama dan itu dipimpin oleh Bapak Lutfi. Tapi kan ketua Timwasnya Caimin. Oh iya, karena beliaunya kan gelombang kedua baru datangnya. Iya, justru dapat pesawatnya itu malah terakhir, iya. Makanya Pak Ludwig yang mimpin apa karena beliau juga pimpinan DPR, iya. DPR, ya. Nah, karena itu dipertimbangkan itu. Jadi waktu itu apa Mbak Lulu ikut di rapat itu? Saya itu yang menjadi sorotan pertanyaan itu pertanyaan itu kan ditanyain tuh soal kuota itu. Iya, itu ditanyain dan gak ada jawaban. Gak ada jawaban.
Gak ada jawaban. Ya justru kita hanya dikasih lembaran aja sama mereka dan dipaparin kalau jamaah haji komposisinya sekian, makanya dibilang oh ya terkonfirmasi kalau begitu bahwa ternyata cuma dibelah dua aja soal kuotanya dan lain-lain gitulah. Maka kemudian ya udah dibilang ya udah nanti kalau gitu kalau mau menjawab dan lain-lain silakan di pansus akan begitu. Tapi kemudian kita fokus yang lain, bayangkan kita fokus yang lain karena kalau soal kuota diperdebatkan di situ nggak jelas, otot-ototan juga nggak akan mengubah apa-apa karena sudah jelas dibelah ya kan. Akhirnya yang kita sampaikan adalah oke, ini nanti kita pansus dan tidak ditolak, oke silahkan. Tapi kita fokus gimana dengan kesiapan Kemenak dalam puncak haji di Amusna khususnya. Jadi itu yang kita kesampingkan, tapi kan udah sepakat. Oke itu nanti di pansus, tok ya kan. Kemudian yang lain-lain tentu kita juga melakukan pemantauan dan pengawasan ya, termasuk dengan makanan itu kita cek betul karena makanan itu nggak bisa diremehkan juga. Kita datang ke tempat cateringnya, kita lihat ke dapurnya, kita juga lihat, kita cek juga kesepakatannya apa sih pemerintah sama DPR itu. Oh ternyata kesepakatannya bahkan mulai dari chefnya itu yang juga harus lebih banyak dari Indonesia, bahan baku itu juga harus diupayakan itu juga dari tanah air. Kemudian juga taste-nya rasanya itu juga harus Nusantara. Lokal lah ya. Lokal, ya orang Indonesia Pak. Kalau kemudian lidah kita dikasih lidah India beda itu makan ya kan. Akhirnya apa? Banyak makanan itu nggak dihabisin. Padahal kondisi berat. Kalau kita nggak mau habisin tenaga kemudian bisa lemes atau apa. Iya kasihan banget. Ya kan. Dan ini itu bahkan tertuang di dalam kesepakatan. Tertulis Pak. Sebelum haji itu ya? Lah iya itu udah tertulis. Tapi begitu kita cek, ada misalkan catering, berapa karyawannya 100, berapa dari Indonesia 6 orang. Loh, kok bisa cuma 6 orang? Misalnya kayak gitu, waduh ini harus lebih banyak Pak. Makanya kan kita nanya, ini sebenarnya udah di warning apa belum sih sama pihak pemerintah kita ketika menunjuk rekanan itu bahwa oke, you ditunjuk jadi rekanan, tapi syaratnya begini-begini yang harus penuhi. Ada nggak yang kayak gitu? Itu yang mau kita dalemin. Nah, tapi pas dari saat rapat di Mekah itu, apa yang membuat akhirnya tidak ada penjelasan dari Kemenak? Gitu kan kalau kita rapat-rapat di DPR biasanya kan tektok aja gitu, ada jawaban dari pertanyaan dari DPR dijawab langsung oleh pihak kementerian. Apakah karena mungkin karena udah duluan kita nyebutin udah pansus saja kemudian nggak ada tenaga untuk menjelaskan. Tapi itu situasi di rapat itu segitu panasnya apa kayak debat gitu panas karena akhirnya kemudian DPR udahlah nanti kita pansus saja. Itu sebenarnya panas sih enggak, panas itu enggak, tetapi justru dengan kepala dingin kita melihat bahwa sudah ada perbedaan yang sangat tajam dan jelas. Tajam tidak berarti kemudian adu argue ya, karena perbedaan tajam itu apa? Ya berarti sudah sangat berbeda positioningnya. Bagaimana DPR melihat soal kuota itu base-nya adalah undang-undang dan kesepakatan dan juga kepres. Dan kemudian Kementerian Agama melihatnya entah dari mana, maka justru itu yang kita ini nggak tahu dasarnya ini apa kok kemudian itu dialihkan di tengah jalan pada saat kepresnya udah keluar. Nah konon kata teman malah saya bilang begini, kan kalau aku bilang di media gini, loh kok sembrono banget Kementerian Agama, hati-hati kan. Kalau udah pelanggaran undang-undang, pelanggaran ini itu, mohon maaf nih, ini kan pasti akan ada konsekuensi. Entah politik, entah kemudian yang hukum gitu loh. Normalnya kan pasti begitu Pak. Nah ternyata ada kawan saya itu di Komisi 8 udah bilang, kita ini udah pernah loh bilang sama pihak kementerian, kenapa? Kok kamu itu nggak ubah dulu itu kepresnya? Sehingga tidak ada potensi pelanggaran. Kepresnya diubah dulu dong. Sehingga keputusan Menteri Agama yang mau mengalihkan kuota itu ada dasarnya. Jadi legal. Iya, itu nggak ada dasarnya bos. Mungkin itu chatnya nggak kebaca. Tapi jawaban dari Menak tapi ya itu sih. Tapi memang di sana kita akhirnya tidak terlalu dalamin di situ karena udah jelas beda. Makanya kemudian nanti ini pansus saja. Kalau gitu kita pulang lah kita kelar. Nanti ini kita di tanah air ini biar dilamin di pansus. Nah akhirnya kan kemudian kita fokus ke yang lain aja. Gimana kesiapan puncak haji? Teknisnya yang ada di sana. Iya teknisnya seperti apa. Nah kemudian kita juga sampaikan hasil pemantauan, misalnya saya cerita yang lain-lain juga kan. Kita cerita bagaimana ketika kita ke Madinah, kita ketemu dengan rekanan catering, ya kan kita cek
Terus kemudian kita sampaikan, kok masih jauh ya dari semangat kita untuk membangun ekosistem yang sama-sama kita kehendaki. Dari tahun ke tahun kok nggak berubah, kayak gitu. Misalnya chefnya nggak banyak Indonesia. Kemudian soal bahan baku ternyata saya temuin, Pak, ini mah skandal banget. Mohon maaf. Waduh. Gimana tuh Mbak? Ini contoh. Rada. Nah, ini Oke. tolong ya, Oke. jaga sikap. Oke. Kios rada serius hilang. Oke. Jadi ketika kita di dapur, saya langsung bilang sama yang punya catering, tolong antar saya ke dapur. Wah, langsung. Sidak nih ceritanya. Tidak. Sudah, ke dapur. Oke, sudah ke dapur ini. Kasih tahu saya tempat di mana bahan bakunya Anda simpan. Waduh, enggak, kasih tahu saya di mana gudangnya. Di Yang situ pertamanya dulu. nggak mau. Ya awalnya kan dikasih yang itu biasa, Ya, yang udah oke. jadi kan. Oke. Enggak, yang bahan masih ada bahan-bahannya. Masuklah kita, dibawa juga akhirnya. Menemukanlah aku itu yang namanya beras. Beras namanya rojo lele ya kan. Seneng kita, rojo lele mesti merek kita dong. Iya. Lah kok tulisan kok bahasa Indonesia ini apa? Lah ternyata made in Thailand. Loh, berarti bukan rojo lele. Nah, saya bilang, loh ini kok Catfish misalnya. Nah, makanya kita bilang, loh Pak, Anda tahu nggak kalau ini jadi masalah? Masalah kita akhirnya menjadi dua. Yang pertama ada rojo lele, itu sudah jelas merek yang kita kenal sangat Indonesia dan udah made in Thailand. Dan yang kedua, jangan-jangan nggak ada pencurian haki misalnya atau apa. Oh, atau kayak cuman dong kayak cuman doang diklaim ya. gitu ya. Jadi itu masih ada itu karungnya itu rojo lele made in Thailand. Pura-pura doang bisa jadi Terus dia. yang kedua ada lagi tepung. Tepung sagu. Tulisannya bahasa Indonesia, tepung sagu. Made in Thailand. Loh kan? Tik tuh, Pak. Tapi itu di foto-foto Mbak. Loh ya kita Lengkap foto, ya? kita langsung video, tolong kayak gitu. Ya kan? Kita tak foto karena ini penting ini. Karena kemudian ini akan kita sampaikan, ngerti nggak pemerintah kita? Bahkan kemudian ada pencurian hak intelektual sampai segitunya atau yang kaitannya dengan hak cipta lah. Itu kan Iya, merek kita iya. loh, Pak. Emang tepung sagu itu bahasa apa gitu loh. Jangan-jangan kemudian mereka tuh hanya mengkamuflase aja adanya aturan di kita yang terkait dengan harus mengutamakan dalam negeri. Hari yang dipakai itu cuma judul. Ya kan? Aslinya Cuma mah enggak tulisan. padahal Ternyata made in-nya masih Thailand. Lah, ini tahu dari mana? Yang Thailand itu kalau kemudian ada ketentuan ini, nah jangan-jangan ini mohon maaf iki siapa yang memberi saling informasi ini gitu loh, intinya nggak Indonesia asik ini lah. rojo lele misalnya gitu. Nah ya. misalnya kayak gitu, tetapi kan tetap Thailand. Kemudian ada ikan, kan ada ikan dori, oke apa ini kan patin, oke ikan patin Mbak senang aku bilang nih, dengan Wonogiri itu dapil saya itu tempatnya ikan patin, ya kan. Kemudian kita membayangkan ada pempek itu mesti ikan patin atau apa. Daerah-daerah Indonesia itu kaya ikan patin. Dari mana? Dari Vietnam. Saya bilang, wah ini udah nggak bisa diterima ini rasanya ya Allah. Indonesia ini kaya banget dengan sumber ikan. Mau laut, mau itu budidaya. Masa nggak ada itu ikan yang kemudian didatangkan. Oke itu contoh. Itu contoh bagaimana kemudian pemerintah nggak serius menyiapkan ini semuanya. Gitu loh. Kalau kemudian ini yang kemudian dijadikan apa semacam persyaratan ketika menentukan rekanan perusahaan catering ya kan, ya nggak mungkin lah Pak mereka itu juga akan nolak. Yang penting kan dia juga dapat apa namanya kontraknya ya kan nggak menghilangkan juga rezekinya dia. Yang penting sumbernya dari Indonesia. Sampai kemudian tak tanyain, Bapak ini sebenarnya mau pakai nggak sih dari Indonesia apa enggak? Ya mau aja sih Bu kalau ini. Bla 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 bla. Intinya sebenarnya nggak ada masalah. Terus aku jadi mikir lagi sih mendatangkan siapa? Nah, banyak kan jaring-jaringnya. Karena ternyata perusahaan catering ini tidak melakukan impor langsung. Berarti kan ada barang yang datengin. Intinya kayak gitulah. Tapi oke lah, tapi itu beberapa. Itu teasernya ya, yang nanti di pansus mungkin lebih frontal. Iya, karena saya itu kan cinta produk dalam negeri. Yang aku bayangin itu apa toh, Masya Allah. Ini kalau misalkan semua mau kita gerakin, ada banyak petani yang tersenyum, menghargai kerja-kerja petani kita, nelayan kita, pembudidaya, bahkan sampai UMKM. Ya kan? Lah kok kemudian masih Thailand itu loh. Wis wakeh sakjane ya, Mbak. 4,2 triliun potensi ekonominya kita loss. Mbak, tapi dengan melihat situasi yang sudah berulang-ulang bertahun-tahun, mungkin ini terjadi di tahun sebelumnya juga kan? Iya, tahun-tahun berikutnya. Makanya saya bilang, pemerintah nggak belajar dari setiap kekurangan kesalahan. Kalau kemudian ya itu namanya stubborn mereka. Ya memang perlu.
Ya, saya nggak mengatakan itu perlu dihajar, tetapi harus kita ingatkan gitu loh bahwa masing-masing ini kemudian punya mandat ya. Mandat bekerja sesuai dengan semangat undang-undang yang itu kita junjung lah. Kita bergerak kan bukan soal rasa suka atau tidak suka ya kan. Tetapi semua bekerja itu kan ada yang kita ikutin lah ya. Jadi misalkan kementerian itu kan punya basis juga ya yang harus diikutin lah. Aturannya kayak gimana, undang-undang kayak gimana. Lebih penting dari itu sebenarnya membangun komitmen bersama, Pak. Ya. Nah, itu membangun komitmen bersama, iki masa sih nggak memberikan keuntungan balik untuk Indonesia? Kita itu mengeluarkan anggaran begitu besar setiap tahun untuk haji, tapi masa sih nggak membawa manfaat untuk UMKM, untuk petani kita? Kalau itu bisa, kenapa tidak? Kenapa kita mesti selalu kasih untuk Thailand, kemudian untuk Vietnam? Minyak goreng aja tidak didatangkan dari Indonesia? Nah itu pertanyaannya Mbak. Yang didatengin apa sih? Kerupuk. Aku tuh nemuin di dapur, tiba-tiba ada kerupuk. Pak, ini kerupuk dari mana? Awas ya kalau kamu bilang tidak dari Indonesia. Soalnya aku begitu. Ternyata apa? Iya Bu, itu dari Indonesia. That's all. Saya bilang kedaulatan pangan kita ternyata sebatas kerupuk. Gitu loh. Respect berarti untuk paling enggak lah ya Mbak, paling enggak kerupuk. Tapi aku curiga, jangan-jangan sakjane kayak Nisa udah teka anjing duluan itu tadi, ya kan? Nah, tapi ada kecurigaan nggak Mbak? ini, Mungkin ada semacam dalam tanda kutip ya mafia-mafia yang dibalik kuota haji nih. Karena Mbak Luluk juga dalam pemberitaan mengatakan ada indikasi juga kan jual beli kuota haji itu ya. Kalau soal mafia ya Pak, kita ini apa sih yang nggak ada mafia? Mafia beras, mafia pangan, dulu minyak goreng, haji juga kayak begitu, spider web. rente kemana-mana, guritanya ya. Pada situ. Jadi udah ini kan pasti ada bisnis yang sudah berjalan yang lama, yang itu memberikan keuntungan pihak-pihak tertentu yang berada di dalam ekosistem ini gitu. Dan mereka punya kemapanan dan kenyamanan di sana, ya kan. Tapi how long itu kita biarkan gitu loh. Kalau bagi saya selama kita masih punya kesempatan, meskipun kemudian katakanlah nyawa itu udah di ujung nih, kalau misal kita masih punya kesempatan yaitu we'll do the best we can, ya kan? Seperti sama tadi bilang, loh udah di ujung masa periode DPR. Loh iya, kok jangankan kurang 2 bulan, kurang 1 bulan aja sepanjang undang-undang itu memungkinkan kita untuk bekerja gitu. Kita nggak melampaui bulan Oktober misalnya ya kan. Ya itu akan kita lakukan. Soal kemudian ujung dari perjuangan kami ini akan menghasilkan apa, ya kita tidak tahu. Tetapi kita akan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Saya bilang, kalau kita masih punya 2 bulan, itu artinya apa? 1 bulan itu ada 1 hari itu 24 jam. Ya anggap aja 24 jam kali 2 bulan, ya masih banyak lah ya. Ya, tapi ya memang butuh effort yang luar biasa. Mbak, tapi dapat info juga nggak? Bahwa kira-kira nih, nah rente tadi itu udah teridentifikasi gitu. Udah dapat infonya ya? Ya infonya ada. Bahkan saya dapat info misalnya dari travel sendiri loh. Travel itu kan bagian dari ekosistem itu ya. Justru ternyata mereka itu setelah tahu aku di TV sebentar dan teman-teman dia bilang ini, oh iya ya. Dan itu masih di Mekah loh. Itu ada di rutenya yang bilang, kita akan bantu Bu gitu. Karena ibu bekerja untuk rakyat. Ibu bekerja untuk orang-orang yang dizalimin, yang haknya kemudian dirampas. Kita akan bantu, kita akan kasih informasi bagaimana ini udah dijalankan, dipraktekkan. Memang dia bilang sih beberapa tahun, tapi konteks yang soal kuota ini kita yang akan kasih ya dokumennya dan lain-lain kayak gitu. Ya ada, ya pasti ada. Itu makanya saya bilang ini kan kita itu jadi sedih ya. Ini haji itu orang niatnya ibadah tadi itu kan, dan orang itu bahkan punya kesabaran yang luar biasa, dan bahkan ada doktrin gitu kan, haji itu harus punya kesabaran yang berlipat ganda walaupun misalkan dalam kondisi yang sangat sedih di sana, melas, atau dalam kondisi yang gak keurus dengan baik, tapi karena itu haji sabar, ikhlas. Tetapi mereka memang mendapatkan kemuliaan dari kesabaran itu. Tetapi yang dosa itu yang menjadi penjahat. Iya dong, yang ngurus dong. Harusnya bisa nyaman jadi nggak nyaman. Nah kalau kemudian kita bisa cegah untuk bisa lebih baik ke depan, ya kita lakukan. Gitu loh. Jadi this is not about politik antara ini dan ini, enggak. Tapi DPR itu memang lembaga politik. So iya. Apa yang kemudian kita khawatirkan? Nah, karena DPR itu lembaga politik, maka kita akan cek produk politik kita itu apa ya, undang-undang. Ada nggak kemudian undang-undang yang dikhianatin?
yang kemudian diabaikan? Itu kerja politik kita. Ada nggak kebijakan yang kemudian merugikan orang banyak, ya kan? Atau bahkan jamaah haji itu mereka tuh doa siang malam. Bahkan ada yang bilang gini, loh saya ini kan sebenarnya panggilannya tahun 2027. Lah kok malah kemudian di-extend 2029? Tapi sebaliknya, ada orang yang seharusnya berangkat tahun 2029 tapi tiba-tiba ada yang telepon, mau berangkat sekarang nggak? Tapi lu bayar sekian ya. Nah, berarti itu pertanyaan. Dan dia berangkat bayar itu tadi. Ya tapi yang kepengen haji Pak, Mariku bilang tadi. Ya. Akhirnya ya Tuhan, begini ya gitu loh. Jadi ya pasti kita punya lah Pak, punya seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Bahkan kalau yang lain ada, oke. Kamu mau haji yang sekarang? Iya. Tapi bayarnya kayak ala furoda ya. Oh, mahal banget berarti ya. Iya. Berangkatlah dia. 400 juta, berdua 800. Iya. Nah Mbak Sik, berarti indikasi pengalihan kuota dari kuota haji tambahan Karena ada jual beli itu. Itu indikasinya juga diperjualbelikan yang ditemukan oleh DPR. Kan sudah banyak statement dari kawan-kawan kita indikasi adanya jual beli visa, kuota. Makanya kan kemudian di antara kami bilang, kita ini tidak melarang orang kaya untuk berangkat haji. Justru karena kamu itu kaya, kamu itu bisa menggunakan sumber daya yang kamu miliki dengan cara apa? Bisa haji furoda. Ya kan, kalau haji furoda, Saman punya uang tahun ini ya kamu bisa berangkat tahun ini gitu loh Pak. Gak perlu kamu itu rebut yang punyanya reguler itu gitu loh. Gak perlu kamu itu ambil jatahnya reguler. Kasihan mereka. Apalagi kemudian mohon maaf nih, Kementerian Agama bilang, ada 35.000 ya kan jamaah haji lansia yang usianya itu 80 hingga 90 tahun. Saya bilang, kalau kita ini punya roadmap yang benar ini, misalnya peta jalan yang benar. Kalau kita dapat tambahan kuota yang tadi 20.000 nih, kita pakai katakanlah udahlah semua aja untuk yang lansia yang reguler itu. Misal, kita kan berarti ngurangin nih beban dari usia-usia yang sebegitu. Saya ini punya temen loh, punya temen itu, punya temen, bahkan dia temennya Pak Menteri sebenarnya. Dia bilang gini, Bu, bisa nggak ya saya itu nitip ibu saya usia 80 tahun dan misanannya 75 tahun, sudah daftar sejak tahun 2018, bisa dapat percepatan haji. Kan saya dengar ada tambahan kuota. Tapi kan kemudian ketika ini saya sampaikan kepada kementerian, dibilang apa? Waduh, kuotanya sudah habis. Kalau mau pakai haji khusus. Tuh kan. Duit lagi katanya. Itu loh Pak. Maksud saya itu artinya ketika beliau itu mengatakan bahwa masih ada kuota untuk haji khusus yang sebenarnya itu adalah haknya yang reguler itu. Berarti ini kan bisa katut. Ini umurnya udah 80 tahun. Sampai kemudian kawan aku tuh bilang gini, ya Allah mudah-mudahan tahun depan ibu saya masih hidup coba. Maka kemudian ketika saya bilang pansus, Pak, pansus ini untuk ibumu. Pansus ini untuk ibu kamu. Saya bilang gitu. Untuk ibu kamu, itu ibu-ibu yang lain yang semua punya pengharapan. Yang udah umur-umur itu lah. Iya, saya bilang yang udah umur-umur itu. Tapi kemudian saya dengar kayak nggak salah media kemarin atau apalah, adalah staf sus gitu ya kan. Menteri yang udah bilang, dia langsung counter statement saya yang beliau itu mengatakan Menteri Agama ini sudah memuliakan lansia, temanya kan memang haji ramah lansia. Tetapi katanya kuota untuk lansia yang 5% aja tidak terserap. No, it's bohong ini. Makanya ketika aku bilang, saya ini loh meminta tolong nih pada hal ini, bukan minta gratis ya kan. Meminta tolong, apalagi ini sudah antri, wajar dong, bukan yang langsung baru daftar dan berangkat, enggak. Ini sudah minimal sudah punya antrian kan selama 5 tahun. Ditolak tuh. Kok kemudian dibilang nggak keserap? Lah ini gimana dong? Malah kemudian mau daftar untuk 3 orang. Sudah daftar 5 tahun. Jadi ibunya sama sepupunya sama-sama 75 dan satu lagi pendamping. Nah itu baru ditolak. Berarti kan ya saya bilang jangan bohong deh kayak gini-gini gitu. Jangan bohong. Kalau saya sih nggak punya inilah. Tetapi kan kalau mereka sampai ketika saya bilang ke teman saya, Masya Allah gitu ya perjuangan. Dan itu
ya sudah, mau dituding kayak apa, kemudian dianggap politisasi, saya bilang I don't care. I don't care gitu ya kan. Gak masalah. Itu udah biasa. Apa sih yang kemudian setiap pergerakan kita yang gak kemudian selalu dikaitkan dengan ya politik-politik yang remeh-remeh kecil-kecil, tetapi itu gak akan membuat mematahkan. kita surut. Iya, gak akan mematahkan kita, gak akan membuat kita surut. Saya sih yakin bahwa rakyat Indonesia akan berada di belakang kita. Ya gitu, karena insya Allah ini panggilan batin lah. Gitu. Mbak, ini soal ada pertanyaan. Kuota haji ini ada jawaban dari Gusman mengatakan bahwa, monggo Mbak, sambil saya nanya ya, ini Gusman mengatakan, Gus Menteri. Iya, Gus Menteri. Langsung aja, anak Gusman ini loh, anak Gus Mendes, ya kan? Iya benar. Ada Gus Mendes Iya. loh. Gus Yakut. Menak Yakut ini menyatakan bahwa penambahan haji khusus itu karena pemerintah Arab Saudi katanya nih Mbak. Dan jadi kewenangannya menteri untuk mengalokasikan tambahan tersebut. Ini bagaimana? Apalagi kalau komunikasinya ke DPR mentok gitu ya. Diklaimnya mentok katanya. Emang itu yang dikatakan ketika rapat dengan DPR? Kan kita udah sama-sama membahas tentang kuota. Bahkan kepresnya aja udah keluar. Kenapa itu nggak disampaikan? Nah, ya kan kita bilang bahwa kuota itu dialihkannya bahkan setelah kepresnya itu keluar. Udah begitu kepresnya juga nggak diganti. Saya sih nggak nyalain Pak Jokowi, jangan-jangan itu nggak tersampaikan juga gitu. Tetapi masa setiap orang nggak ngerti tata negara, nggak ngerti tentang aturan, kan bahaya. Kan ku bilang sembrono, hati-hati gitu loh. Pasti nggak mungkin kemudian DPR itu tidak akan melakukan langkah politik. Saya bilang ini langkah politik, langkah hukum silakan KPK dong. Ya kan? Iya, kalau itu penegak hukum, langkah politik pasti antara lain apa yang disediakan oleh konstitusi, ya pasti pansus hak angket ini gitu loh. Dan saya udah ngomong dan nggak punya beban karena kita punya alasan, punya argumen, yaitu 1, 2, 3 halo Pak. Undang-undang, kesepakatan rapat, lalu ada kepres lah. Ini kok semua bypass ini kan jagoan semua. Iya. Nah, kalau gitu ini. nyambung tadi Mbak. Mbak Lu juga bilang ya memang kita nggak bisa bohong bahwa DPR itu lembaga politik juga di situ. Nah, artinya ini apa sih Mbak yang sebenarnya disasar oleh teman-teman pansus tadi? Mungkin nggak kalau secara politik ada tudingan juga bahwa ini nanti diarahkan untuk mencopot Gus Yakut itu. Itu konsekuensi ya. Itu misalnya gini, konsekuensi itu dengan sendirinya bisa saja bahwa kerja politik kami ini akan memiliki dampak kepada misalnya entah itu orang per orang atau kemudian institusi dan lain sebagainya, dan itu tentu di luar ranah kita. Kalau soal dicopot tidak, itu urusannya presiden. Kok jangan gitu, gak ada pansus saja, kalau presiden mau ganti menteri silahkan. 1 bulan ganti 3 kali juga sih, terserah beliau lah begitu. Atau sebaliknya misalnya tidak diganti pun juga itu bagaimana presiden. Terserah Pak Presiden, dan Presiden juga yang akan berhadapan dengan rakyat dalam pengertian itu yang akan kemudian dilihat. Walaupun ini memang masa temponya kan sedikit. Jadi kalaupun toh misalkan itu dilakukan juga mungkin akan selesai. Tetapi kita masing-masing harus membuat legacy yang terbaik bagi bangsa ini, ya kan? Bahwa setiap apa yang kita anggap sebagai sebuah pelanggaran, khususnya apalagi ini pelayanan kepada jamaah haji, ini kita nggak bisa anggap itu normal, sesuatu yang wajar. Apalagi dengan argumen bahwa masalah haji itu dengan segala kompleksitasnya itu sejak zaman Nabi misalnya. Kemarin keluar juga omongan itu loh dari Nabi nggak ada menteri agama. Di zaman Nabi juga nggak ada BPKH, ya kan? Nggak ada Garuda dan lain-lain, nggak ada panitia yang seperti ini. Jadi jangan ditarik terlalu jauh. Ya, pasti itu konteksnya itu pasti berbeda. Kita bicara tentang negara, ya pasti jelas lah. Apa sih tugasnya negara? Melindungi warga negara, simple. Jamaah haji itu warga negara kita kok. Lindungi dengan baik, ya kan? Layanin dengan baik, penuhin hak-haknya. Apalagi bayar. Tapi kalau hari ini kemudian penyelenggaraan haji yang dilihat oleh teman-teman pansus ini akhirnya ribet nih Mbak, digarap oleh Kemenak. Ini kan juga lagi rame bahwa ada kemungkinan nanti pemerintahan ke depan itu kan menambah pos kementerian baru. Gitu ya. Nah, kan sudah revisi undang-undang ya. Selentingan nggak Mbak bahwa akhirnya jangan-jangan pansus haji ini untuk merekomendasikan kementerian baru, artinya kementerian haji ini kasih jalan ke Pak Prabowo ya. Ada nggak atau itu? Ya, saya kira itu
bagus juga. Saya sih secara pribadi sih setuju ya. Nah, dipisah gitu ya, artinya Kemenak sendiri. Ya, secara pribadi ya, secara pribadi itu walaupun itu terserah beliau dong. Misalkan pemerintah yang akan datang. Ya, kalau dipisah sendiri sih masuk akal. Masuk akal itu yang pertama haji ini perlu dikelola sangat serius. Dengan manajemen yang super, nggak boleh setengah-setengah. Totalitas, gitu loh. Harus dengan totalitas, dengan tim yang terbaik, ya kan? Dengan perencanaan yang terbaik, dengan manajemen semua dan hulu hilir tadi ekosistem. Jadi kalau memang kita benar-benar pingin punya peta jalan, ya kan, greenprint penyelenggaraan haji yang komprehensif, progresif gitu kan, dan bisa menjawab tantangan masa depan. Masa depan itu antara lain misalnya gimana sih dengan komposisi dari sisi range usia, kemudian juga pertambahan kuota bisa jadi di sisi lain mungkin kan yang namanya tanah itu di sana juga tidak terjadi perubahan. Sebenarnya banyak usulan. Kalau misalkan pemondokan sempit bukan soal kemudian harus menyamping horizontal, kan ada juga pikiran dibikin vertikal gitu loh. Makanya tugas pemerintah mikir Pak. Nah kemudian kita harus mikir detail gitu siapa jadi menteri ya kan. Nek aku jadi menteri ini ngono ya tak pikirkan. Nah ini just joking. Maksudnya. Nah akhirnya apa? Terus yang kedua tadi bahwa Kementerian Agama emang udah sangat besar tanggung jawab dan bebannya ya kan. Mereka ngurusin ada berapa ribu atau ratus ribu. Ada madrasah, TPK, TPQ. Kemudian madrasah ibtidah, kemudian sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, pondok pesantren, puluhan ribu. Kemudian jumlah santri, jumlah mahasiswa, jumlah student atau siswa. Belum lagi kemudian agama ada 6. Belum lagi pecahannya lagi kan varian-varian aliran-aliran di dalam agama semuanya perlu dikelola dengan harmoni dengan baik dan potensi konflik misalnya antar iman kemudian kepercayaan itu kan tinggi. Itu aja udah butuh energi yang sangat besar ya. Butuh energi yang sangat besar. Nah, kalau kemudian haji hanya diurus oleh dirjen dengan anggaran yang pasti segitu aja gitu ya pasti nggak nututin. Nanti terlalu banyak tadi kayak potensi loss-nya tadi. Potensi loss-nya menjadi banyak karena memang nggak bisa mencakup semuanya karena sumber dayanya pasti juga akan sangat terbatas. Nah, kalau kemudian kita lihat tapi kembali lagi kepada kebutuhan apa sih kita ini yang diperlukan oleh bangsa ini agar haji itu baik gitu ya. Makanya berdasarkan peta jalan itu ternyata juga punya kebutuhan untuk hadirnya sebuah lembaga atau kelembagaan yang juga kuat ya itu option yang perlu difikirkan. Jadi bukan karena emosional, karena ada kasus ini yaudah dipisah bukan. Tapi benar-benar karena memang kita sedang membangun peta jalan. Ya udah disuat aja atau apa gitu. Kalau emang manfaatnya lebih besar, maslahatnya lebih besar, kenapa tidak? Kan semua dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan haji kita ini jauh lebih baik, harus jadi model bagi dunia. Ya, dan tidak membuat air mata lebih banyak lah. Kalau soal kurang itu pasti biasa, tetapi kan kita tidak akan membuat menormalisasi setiap kekurangan, ya enggak. Tetap harus lebih baik. Kayak negara lain contoh ya kan. Dulu mereka itu belajar banyak dari kita Pak, semua negara. Tetapi sekarang ada beberapa negara yang bahkan menjadi idola netizen kan. Waduh kalau misalkan saya haji kayak di Jepang gitu kan. Lebih cepat, lebih bagus pelayanannya. Kami ini kayak kemarin tuh ketika tim WAS itu kebetulan di satu area ya dengan dari Singapura atau apa. Ya Allah itu jelas kita. Singapura kok kayak begini ya. Kita aja mau tengok mau pakai toiletnya aja diusir-usir kayak merasa ngenes gitu. Nah itu contoh kan bagaimana mereka well manage kayak gitu loh. Kemudian Korea sempet kan semua kan rata-rata bilang ini aku juga mau tuh mau ikut ke di Korea kayaknya punya kepikiran aku kira akan banyak nanti ke depan bukan model misalkan teman-teman yang relatif punya uang lebih kecil ya dia punya pilihan berangkat dari Korea daripada atau mahal-mahal kemudian di dalam dari negeri ini sambil jalan-jalan gitu kan berangkat kan masih jalan toh ya kan. Ya tetapi kemudian dapat servis terbaik atau kemudian Jepang atau kemudian ikut dari mana kayak gitu sepanjang itu memang memungkinkan mereka akan lakukan itu selisih tidak terlalu banyak ya kan tetapi kemudian mereka mendapat itu tadi kepuasan hati ibadah dengan tenang itu ironis Pak aku bilang itu yang saya bilang kok justru kita jadi mengidolakan mereka itu artinya they learn from us gitu loh.
Dan yang paling penting lagi Pak, memaknai kehadiran negara itu adalah melayanin, Ya. pelayanan dengan hati. Jangan kemudian jadi rente, jangan kemudian malah berbisnis dengan rakyatmu. Ya kan, jangan berbisnis sama rakyatmu. Kita khawatir itu nggak berkah. Ya. Iya. Jadi Siap. gitu ya. Ya, enggak. Mbak, ini mungkin pertanyaan final nih Mbak. Dengan kita bicara tadi sudah banyak ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum dan sebagainya. Apakah bisa dikatakan bahwa output dari pansus haji ini adalah untuk membuktikan bahwa adanya dugaan pelanggaran tersebut, dan apakah ujungnya bisa ke pidana atau hanya sebatas administrasi aja kalau Mbak Lulu melihatnya? Ya ujung itu akan bisa kemana-mana. Jadi sisi lain kalau DPR itu pansus itu kan melahirkan rekomendasi, yang kedua bukan hanya rekomendasi, juga semacam kayak pernyataan ya, jadi statement. Nah, kita nggak mungkin mendahuluin ada pernyataan akhir lebih dahulu sebelum kerja kita dimulai. Tetapi tentu kita ya punyalah indikasi-indikasi yang harus kita dalemin. Tapi selain itu ya kita ingin ada perbaikan haji, itu yang paling utama penting. Nah, hal-hal yang kemudian menjadi temuan ya pasti kita selidikin. Nah, statement kita di akhir ya tentu sesuai dengan hasil penyelidikan. Nah, yang lain-lain saya kira itu pasti akan terpanggil juga. Silahkan kalau kemudian itu mau mendalami hasil dari pansus kita. Misalkan ada indikasi korupsi misalkan. Kalau misalkan DPR punya hambatan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam karena memang persoalan hal-hal yang sangat teknis misalnya, karena memang kita bukan lembaga penegak hukum, ya silakan kemudian institusi negara yang lain yang kemudian ambil sikap gitu loh. Kan tempo hari juga ada yang sudah memberikan respon, silakan aja. Toh kemudian ada pansus atau tidak pansus, sebenarnya kan setiap lembaga negara ini juga bisa melakukan pantauan ya. Apakah ada misalnya indikasi penyimpangan, fraud dan lain-lain kayak gitu, mulai dari BPK atau Kejagung atau misalnya KPK dan lain-lain kayak gitu. Nah Mbak, ini pertanyaan titipan. Titipannya siapa Mas? Itu loh produser iku Netizen itu loh Mbak. Oh. Mbak, ini kabarnya justru ada upaya pemberian komisi untuk DPR di balik polemik kuota haji. Klarifikasi dong. Upaya pemberian komisi. Nah, siapa yang mengupayakan? Siapa? Justru aku tanya, ada upaya pemberian bukan, berarti kan bukan upaya permintaan kan? Oh, oke. Bener gak? Ya. Bukan bisa. bukan permintaan. Ya. Kalau upaya pemberian berarti siapa itu? Nah, itu yang. Nah, Tapi itu bener gak? Hah? Ada upaya memberikan. wah, kalau itu aku nggak tahu karena aku kan tidak di Komisi 8. Saya tim Was. Ya. Ya, kalau Lintas saya komisi memang tim soalnya. Was ya. Tetapi kalau konteksnya pansus kita pastikan pasti enggak. Aman ya kalau Ya, di pansus ya. Kalau pansus itu pasti aman. Saya nggak mengatakan yang lain juga tidak aman. Aku nggak mau ngomong apa yang saya tidak Nggak tahu, tahu. ya kan. Sepanjang yang saya tahu, apalagi aku Mas juga ngerti. Loh, no tanya. Ya. Oke. Ya Mbak, kalau karena- ada ya udah sama aja bos. Iya, Oke. bongkar ya. Mbak, terakhir seko aku, terakhir wis. 2 menit tok apa? jawabannya. Seberapa jauh yakin pansus ini jalan? Karena ini rapatnya loh nggak jadi-jadi. 100% saya yakin. Tenan lo ya? Iya. Oke, kita Iya. tunggu. Keyakinanku sebagai manusia aku yakin, Pak. Oke. Yes, oke. Siap gitu. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih sahabat Kupas.com, semoga tercerahkan ini karena ini narsum kita banyak I love banget you. yang manggil. Media Semua darling. media nasional, media Amerika Serikat, Arab Saudi semua Ini aku manggil. mau bilang, tolong jaga aku ya. Iya, ini yang paling penting. Matur nuwun ya Mbak, Matur semoga suwun, sukses. sami-sami matur untuk suwun, semuanya. Mas. Salaman Siap. apa lagi? Nanti sih tak tutup sih. Oh, gitu. Iya, iya, Semoga iya. tercerahkan sahabat Kupas.com. Saya Tata Gurita. Saya Rito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Yeay, mantap.